Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa ala ba'du. Ikhwah sekalian yang sama-sama telah melaksanakan salat zuhur pada siang hari ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmatnya kepada kita semuanya. Kita lanjutkan pembacaan kitab Riyadhus Shalihin bab 34 tentang wasiat pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita kaum laki-laki untuk memperhatikan an-nisa, istri-istrinya atau calon istri-istrinya yang belum nikah. Hadis yang akan kita bacakan sekarang nomor 2 dari bab dan nomor 279 dari kitab Riyadhus Shalihin. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa an Abdullah bin Zam'ah radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Abdullah ibn Zam'ah annahu sami'a an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yakhtub, bahwasanya Abdullah bin Zam'ah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan khutbah. Khutbah Rasulullah itu ada yang ratibah, ada yang rutin, seperti khutbah Jumat, khutbah pada hari Idul Fitri, Idul Adha. Ada juga yang tidak rutin, ya, seperti kalau ada hal-hal yang perlu disampaikan, maka Rasulullah langsung berdiri dan menyampaikan wasiatnya. Dan ini adalah salah satu khutbah Rasulullah yang beliau sampaikan sebagai nasihat kepada para sahabat untuk memperhatikan istrinya. Salah satunya nanti di akhir, tidak boleh memukul istri sebagaimana seorang tuan memukul budaknya kemudian di malam harinya digauli. Nah, begitu. Wa dzakara an-naqah walladzi aqaraha. Di dalam isi khutbah tersebut Rasulullah menyebutkan tentang unta. Yang dimaksud unta di sini adalah salah satu mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Saleh. Ya, Nabi Saleh ini diminta oleh kaumnya yang terkena dengan kaum Tsamud. Ini Tsamud keturunan dari Amir, dari Iram, dari Syam, ibnu Nabi Nuh. Jadi keturunan reng-rengan Nabi Nuh. Nah, kaum Tsamud ini adalah kaum yang dimana Nabi Saleh utus kepada mereka. Dan mereka itu membangkang dan kami akan beriman kepadamu wahai Saleh, tapi engkau harus mendatangkan unta yang lagi hamil, tua, dan keluarnya bukan dari kandang, bukan dari lapangan, tapi keluarnya dari batu. Bayangkan coba, ya, permintaannya yang tidak rasional. Kemudian Nabi Saleh berdoa dan memohon kepada Allah. Setelah sholat 2 rakaat akhirnya dikabulkan dan itu jadi mukjizat. Ya, dan Nabi Saleh berpesan kepada mereka, jangan kalian ganggu unta ini, ya, dan juga minumannya, tapi kalian boleh memanfaatkannya dengan mengambil susunya. Walladzi aqraha, dan orang yang membunuh unta tersebut. Ternyata kaum Tsamud itu, ya, sudah membangkang, meminta yang tidak rasional, dan sudah dikasih untanya, mereka berinisiatif untuk membunuh unta tersebut. Ya. Maka disebutkan
oleh para ahli mufassir, ada seorang yang bernama Qudar bin Salif, seorang yang Rasulullah katakan faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mengatakan, kemudian menyampaikan surah Asy-Syams ayat 12, idzim ba'atsa ashqaha, ketika bangkit seorang laki-laki dari kaum Tsamud, yang orang yang paling celakanya, orang yang paling jahatnya, yang si Qudar itu, ya. In ba'atsa laha rajulun aziz, yaitu seorang yang perkasa, yang tidak ada tandingnya ketika itu, arimun, jahat, mani'un fi rahtihi, yang dilindungi oleh kaumnya. Walaupun dia jahat, perkasa, zalim, tetapi dilindungi oleh kaumnya karena menguntungkan mungkin keberadaannya. Nah, kisah ini disebutkan di dalam penggalan hadis ini, di mana selanjutnya kalau kita baca kisah tentang Nabi Tsamud, setelah penyembelihan itu, maka Allah Subhanahu wa taala mengazab mereka 3 hari 3 malam, ya. Mereka pada hari Kamis wajahnya kuning, pada hari Jumat wajahnya merah, pada hari Sabtu wajahnya hitam seperti terbakar, kemudian hari Ahadnya diturunkan azab suara yang memekik sehingga menghancurkan mereka seluruhnya, sampai menjadi jathimin, menjadi bangkai-bangkai yang tidak berguna. Dan tempatnya sekarang, ya, kaum Tsamud itu berada di Saudi Arabia. Nah, mungkin Ustaz Samsu Arif pernah berkunjung, ya, yang sekarang dibuka menjadi wisata global, ya, salah satu destinasi orang yang berkunjung ke sana. Yang Rasulullah dulu ketika perang Tabuk melewati tempat itu, ya, berkata kepada para sahabat yang sempat duduk, kemudian ngambil air, kemudian ngadonan roti, bukan roti al-barakah, ya, roti al-barakah airnya al-ma'wa. Kemudian kata Rasulullah, la tadkhulu ala haula'il ladzina udzibu, kalian jangan masuk ke tempat itu, yaitu Hijr Madain Salih yang disebut dengan Hegra sekarang, ya. Kata Rasulullah, an takunu bakin, kecuali kalian masuk dalam kondisi menangis. Fa in lam takunu bakin, kalau kalian tidak bisa menangis ketika lewat ke sana, maka jangan masuk, ya. Fa inni akhafu an tusibakum mithlu ma asabahum, aku khawatir ketika kalian berkunjung ke sana, kalian tertimpa apa yang telah ditimpakan kepada kaum Tsamud, ya. Setelah itu, summa dzakaran nisa, di antara penggalan khutbah Rasulullah tersebut, beliau menuturkan wanita. Fa wa'adha fihinna, kemudian beliau berwasiat, ya, untuk memperhatikan para kaum wanita. Faqal, beliau mengatakan, ya'midu ahadukum fayajlidu imra'atahu jaldal 'abdi fala'allahu yudaji'uhu min akhiri yaumihi. Rasulullah mengatakan, seorang dari kalian marah pada istrinya, lalu menderanya, memukulnya seperti seorang tuan yang mendera budaknya. Fala'allahu yudaji'uhu, padahal mungkin saja di sore harinya, di malam harinya dia mendatangi istrinya untuk menggaulinya. Ini yang dinasihati oleh Rasulullah, agar kita memperhatikan, ya, istri kita atau calon istri kita. Jangan sampai memukul yang ghairu musawwi, memukul yang tanpa alasan, ya, walaupun memukul istri itu adalah salah satu cara ta'dib, mendidik. Ya, Allah mengatakan wallati takhafuna nusuzahunna, dan wanita-wanita yang kalian takut nusuz, mereka tidak taat, ya, fa'idhuhun. Yang pertama kali ketika kita dicoba oleh Allah melalui istri kita tidak taat, nusuz, ya, kata Allah, nasihati dia. Tidak taat lagi, nasihati dia. Tidak taat lagi terus,
Ya. Ketika sudah selesai kiranya kita menasihati, ya, apa wahjuruhunna fil madaji. Selanjutnya jangan jangan tidur di kamarnya. Ya, kita tidur di kamar sebelah sampai manggil-manggil dan ketok-ketok kedinginan. Kalau itu juga tidak mempan, baru wadribuhun, baru pukulah. Itu adalah jurus yang terakhir. Karena Rasulullah mengatakan laisa min khiyarikum man yadribu zaujatahu. Bukan orang termasuk laki-laki pilihan, ya, seorang yang memukul istrinya. Ya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita bagaimana cara kita berinteraksi dengan istri. Ya, kalaupun terpaksa harus dipukul, maka syaratnya pukulannya tidak ke wajah. Yang kedua, ghairu mubarrih, tidak melukai. Yang ketiga, tujuannya untuk mendidik dengan penuh kasih sayang. Bagaimana cara memukulnya? Pukul kasih sayang gimana tuh? Ya, jangan sampai lagi marah. Begitu. Jadi kalau kita menemukan sesuatu yang tidak enak dari istri kita, ya carilah 70 alasan, bahkan 1000 alasan untuk kita menyayanginya. Karena mungkin ya banyak hal-hal yang kita tidak sadari, ya, yang telah diberikan oleh istri-istri kita, ya, dari mulai mendidik anak kita. Ini kita selama berapa jam kan anak-anak kita, rumah kita dijaga sama istri kita, maka banyak kebaikannya ditimbang keburukannya, ya. Summa wa'adhahum, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihati mereka fi dhahikihim minad dartah. Kemudian Rasulullah menasihati juga, menasihati sahabat, ya, yang tertawa karena mendengar suara kentut, ya, suara kentut, kemudian ketawa. Sama kan? Kita juga suka ketawa ketika mendengar kentut. Nah, Rasulullah menasihatinya, jangan ketawa, kata Rasulullah. Lima yadhaku ahadukum mimma yaf'al. Kenapa kamu menertawakan sesuatu yang kalian juga kadang kentutnya lebih besar daripada saudaranya? Rasulullah menasihatkan. Jadi sampai hal yang sepertinya sepele, Rasulullah menasihatkan kepada kita. Bahkan banyak orang yang bercerita, walaupun hadisnya batil ini, yaitu tentang bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam banyak sampai ustaz-ustaz yang tenar pun menceritakan ini, ya, tidak sadar bahwa hadisnya ini dhaif, lemah, batil. Bahwasanya ketika itu ada yang saya ceritakan, bukan menceritakan yang batilnya, menceritakan supaya antum ketika mendengar tahu itu batil kisahnya. Ketika Rasulullah berkumpul, tiba-tiba ya ada yang kentut, semuanya menuduh, kamu kentut, rame gitu. Sehingga ada seorang yang sepertinya benar-benar kentut gitu kan, takutan, wajahnya merah. Kata Rasulullah, ya bukan kata Rasulullah, kata dalam riwayat itu, yang makan daging unta harus wudu. Nah, yang makan daging unta apa? Harus wudu. Akhirnya yang wajahnya sudah merah itu jadi apa? Seger lagi. Karena semua yang hadir di sana makan daging unta. Akhirnya semuanya wudu. Dan yang kentutnya gak ketahuan. Nah, ini ceritanya batil. Walaupun hadis kita harus berwudu ketika makan daging unta itu sahih, benar. Kalau kita makan daging. Tapi kisah yang itu yang ingin menceritakan bagaimana Rasulullah menjaga perasaan orang lain, isinya betul. Tapi riwayatnya batilah, ya. Jadi tidaklah kita harus menertawakan orang yang kentut, tapi tidak juga orang yang kentut, wah kan, ya, kentutnya di sembarangan sampai sengaja gitu kan, ya, mencari hidung yang paling dekat untuk ditembak. Itu juga bukan termasuk adab yang baik. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.